Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hodilur Rahman yang menggantikan Bu Rina sebagai guru IPA di kelas 8. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir di bab 3 ini, yaitu tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ilmunya dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu yang pertama panel surya atau solar cell. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya sendiri yaitu merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, sini, tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Nah, ini contohnya gambar reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis di daun. Nah, ini contoh gambar panel surya dan komponen penyusunnya. Mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, di sini kalian masih ingat fotosintesis kan? Nah, pada fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa atau C6H12O6. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif itu ikut bergerak. Nah, muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Ketika kalian mengamati lampu penerangan di jalan, beberapa lampu penerangan di jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan di jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini sendiri yaitu resistor hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Nah, ini contohnya ya lampu jalanan dan sensor cahaya. Nah, saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor sehingga tidak ada aliran listrik mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on sehingga lampu penerangannya
dapat menyala. Nah, di sini tahukah kalian bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan? Nah, kalian tentu tahu tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Nah, stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata tersebut didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor ini pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Nah, saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya stomata menjadi terbuka. Nah, ini contohnya kaktus di gurun dan stomata. Ini juga ada sel penjaga dan ion-ionnya. Ada yang stomata membuka dan ada stomata yang menutup. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan penggilap. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Nah, di situ ketika kalian melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kalian melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kalian akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut gutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daunnya. Nah, ini contohnya ya. Ada lapisan pelindung. Nah, lapisan pelindung kutikula pada daun tumbuhan ya. Yang A ini lapisan pelindung yang tadi saya sebutkan atau kutikula. Nah, sedangkan yang gambar B ini perbandingan mobil sebelum dan sudah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin. Yang keempat yaitu alat pemurnian air. Nah, di sini kalian pasti pernah bermain ke danau, waduk ataupun kolam ya. Nah, apakah kalian melihat eceng gondok di tempat tersebut ya? Dan juga apakah kalian juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya pasti jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Nah, akar-akar ini yang mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok tersebut. Nah, ini gambar eceng gondok dan jalur penyerapan air serta partikel lainnya. Nah, di situ ada molekul air, membran sel, dan juga jalur penyerapan air dan partikel lain. Dan juga ada saluran antar sel. Nah, protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin.
Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, ini contoh alat pemurnian airnya tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.